Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang berisikan anggota Kansa Afifah, Muhammad Nurajman, Nurul Mardia, dan Sabrina Khairunisa dari kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan materi sejarah wajib yaitu agenda reformasi. Dalam materi agenda reformasi ini, kita akan membahas materi yaitu yang pertama, suksesi kepimpinan nasional yang akan dijelaskan oleh Nurul Mardia, yang kedua, penghapusan dui fungsi ABRI yang akan dijelaskan oleh Sabrina Khairunisa, yang ketiga, pemberantasan KKN yang akan dijelaskan oleh Kansa Afifah, dan yang keempat terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nurajman. Suksesi kepimpinan nasional atau suksesi politik. Dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang mengenal peradaban, membentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdapat pemimpin dan yang dipimpin. Kepimpinan ini sering menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri, terutama pada proses alih kepimpinan yang biasa dikenal dengan suksesi kepimpinan. Titik kritis dalam suksesi kepimpinan ini diantaranya adalah bagaimana mendapatkan seorang calon pemimpin yang sadar akan posisinya sebagai pemimpin yang memiliki makna bahwa pemimpin itu pelayan. Sebab-sebab suksesi. Sebab-sebab suksesi diantaranya adalah yang pertama, terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya menimbulkan gelombang protes di seluruh Indonesia. Yang kedua, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap kepimpinan Presiden Soeharto yang dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis multidimensi di Indonesia. Yang ketiga, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik atau TDL pada tanggal 4 Mei 1998. Yang terakhir, pemerintah tak mengubris harapan masyarakat agar mendahulukan program efisiensi Pertamina dan perusahaan listrik negara atau PLN, serta transparansi biaya produksi BBM dan listrik sebelum menaikkan harga dua kebutuhan primer rakyat tersebut. Kronologi terjadinya suksesi kepimpinan nasional. Yang pertama, pada tanggal 10 Mei 1998, yaitu perasaan tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan 7 mewarnai kondisi politik Indonesia. Yang kedua, 12 Mei 1998, yaitu tuntutan reformasi membawa korban tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti hingga tewas seketika saat melakukan demonstrasi. Yang ketiga, 13 Mei 1998, yaitu Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa Semanggi. Yang keempat, 15 Mei 1998, Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta. Yang kelima, 16 Mei 1998, Presiden Soeharto menerima kedatangan Harmoko, Ketua DPR atau MPR RI yang menyampaikan aspirasi masyarakat. 17 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran untuk meminta Soeharto turun dari jabatan Presiden RI. 18 Mei 1998, Ketua DPR atau MPR RI Harmoko di hadapan para wartawan meminta sekali lagi kepada Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan Presiden RI. Tanggal 19 Mei 1998, beberapa ulama besar tokoh, budayawan, dan tokoh cendekiawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara. Pertemuan itu membahas tentang reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto. Tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi untuk mempromosikan tuntutan para demonstran. Namun, permintaan Presiden Soeharto tersebut ditolak oleh 9 tokoh tersebut. Tanggal 21 Mei 1998, dengan adanya desakan dari mahasiswa dan masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, maka pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung. Penghapusan dui fungsi ABRI. Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Setelah penyerahan kedaulatan 1949, Angkatan Darat menerima kekuasaan sipil. Melihat bahwa kelemahan sistem politik menjadi jelas, perwira semakin merasa mereka memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik, untuk menyelamatkan bangsa.
Ketika darurat militer dideklarasikan pada tahun 1957 sampai sekarang, Angkatan Darat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan administrasi politik. Jenderal A.H. Nasution, pemimpin TNI Angkatan Darat pada saat itu berbicara kepada Presiden Soekarno bahwa sangat ingin melanjutkan peran ini setelah darurat militer dicabut. Dan karena itu, pengembangan konsep jalan tengah, di mana Angkatan Darat diberikan peluang bagi peranan terbatas di dalam pemerintahan sipil. Dari 25 sampai 31 Agustus 1966, Seminar Angkatan Darat kedua diadakan. Para peserta yang perwira Angkatan Darat senior dan lebih dari 100 peserta dari Sesquad. Ini revisi dari doktrin Angkatan Darat yang dipandang mengandung terlalu banyak pengaruh komunis. Doktrin baru ini menetapkan fungsi Angkatan Darat di luar militer, yaitu untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik dan ekonomi, dan bidang sosial budaya. Hal ini juga menghasilkan dokumen berjudul Kontribusi Angkatan Darat dari Ide untuk Kabinet Ampera. Ini memiliki dua bagian. Yang pertama adalah rencana untuk stabilisasi politik. Yang kedua, rencana untuk stabilisasi ekonomi. Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI sebagai organisatoris atau bukan perorangan, menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah fraksi ABRI atau TNI. Melalui dui fungsi dan Orde Baru sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia. Dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada tahun 1990-an. Namun, masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto. Dui fungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan, menyusul runtuhnya rezim Soeharto. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini yang akan dimulai setelah pemilu 2004 dan diharapkan selesai pada pemilu 2009. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu pemberantasan KKN. KKN yang dimaksud di sini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Dan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahirnya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek KKN ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara, tapi tidak dapat dihentikan karena di belakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum. Akibat penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pernyataan Bank Dunia mengantarkan Indonesia pada krisis moneter. Terbongkarnya dugaan korupsi oleh rezim Orde Baru membuat seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mahasiswa gusar dan geram dengan tindakan aparat pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pada bulan Februari 1998, sejumlah warga masyarakat bersama mahasiswa menggelar berbagai aksi demonstrasi. Kemudian aksi tersebut berlanjut ketika Presiden Soeharto kembali memenangkan pemilu, yang kemudian melahirkan aksi besar-besaran masyarakat menolak hasil pemilu tersebut. Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei 1999 oleh Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Dalam pasal 5 undang-undang ini, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul TAP MPR nomor
11 MPR 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, dan lainnya. Pada masa itu ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sempat melakukan langkah-langkah konkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di Bulog salah satunya. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK. Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi. Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi RAN yang disusun oleh Bappenas. RAN pemberantasan korupsi itu berlaku pada tahun 2004 sampai 2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah SBY diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional dan instrumen hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang 1945. Tujuan amandemen. Tujuan perubahan Undang-Undang 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntunan reformasi pada waktu itu. Perubahan Undang-Undang 1945 bukannya tanpa masalah. Dirubahnya karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi undang-undang pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintah, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Lalu amandemen Undang-Undang 1945 terjadi sebanyak 4 kali. Yang amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, dan pasal 21. Lalu amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2001. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan nambah. Perubahan yang penting ini ada 8 hal, yakni 1. Otonomi daerah atau desentralisasi, 2. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Yang ketiga, penegasan fungsi dan hak DPR. Yang keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu yang kelima, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Lalu yang keenam, sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Yang kedelapan, pengaturan bendera, bahasa lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lalu amandemen ketiga berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni penegasan Indonesia sebagai negara demokratis, pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung, dan pembentukan komisi yudisial. Lalu yang terakhir amandemen keempat. Amandemen 4 berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 Agustus 2012. Ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan dan perubahan bab. Dalam 4 kali amandemen Undang-Undang 1945 tersebut relatif singkat, bahkan selama pembahasannya tidak
banyak menemui kendala meski pada sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi. Sekian pembahasan agenda reformasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.